subscribe to my channel. Kenapa wajah dan badan Bu Diah seperti laki-laki? Yang Oh, lagi santai. iya. Santainya gimana? Sudah kamu pasangi bulu-bulu begini kau suruh santai lagi. Aku mah nanya nih loh. Iya, apa sih ini Aku tuh tadi tuh tiba-tiba malam-malam dipasangin begini, ayo bikin konten darurat. Salam dulu toh. Oh iya ya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Salam lestari. Shalom sedulur DTC semua. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat, bahagia, penuh sukacita dan selalu diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kembali lagi di Dia Tablet Channel, masih bersama saya Dia dan Mas Pujo, Mas Alex Pujiwinarto. Ini apa? Love. Oh, nah aku gini. Oh gitu. Ini bukan duit ini. Iya duit. Ini loh ya, aku tuh tadi toh buka-buka kolom komentar di konten kita yang baru. Yang baru diupload. Yang baru diupload. Ini mau menjawab ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Raden Dharma 165, yang kedua dari Ahmad Muhzur. Walah, ini namanya susah nih. Gitu, yang pertama tuh dari Raden Dharma 165 dulu nggih. Shalom Bu Diah, shalom Mas. Maaf mau tanya dan pertanyaannya lancang. Maaf kalau tersinggung tapi saya kepo banget. Apa sih pertanyaan kok bisa bikin kita tersinggung? Nggak tahu. Bu Diah kan atlet internasional, pernah juga dapat medali perak di ajang internasional. Apakah Bu Diah dikasih hormon tertentu saat masih aktif bertanding untuk menaikkan performa sehingga badannya Bu Diah cowok banget, mukanya Bu Diah juga cowok banget. Bahkan jika dilihat badan Bu Diah lebih kekar daripada Pak Alex. Iya juga ya. Iya kan aku gemukan sekarang. Ya saya jawab ya Mas Raden Dharma. Jadi selama saya jadi atlet saya tidak pernah dikasih hormon-hormon tertentu. Memang dari kecil saya sudah latihan. Jadi badan mungkin sudah terbentuk dari kecil. Jadi lebih berotot. Nah sekarang lebih gede lagi karena saya berat badannya naik. Dulu saya main itu kan di kelas minus 55 kg dan berat saya itu 53 waktu saya masih bertanding, dan sekarang berat saya sudah 60 lebih. Nggak apa-apa, belum 100. Begitu. Kalau soal otot ya puji Tuhannya, kalau saya lemah, saya ototnya tidak besar, mungkin saya tidak bisa mendampingi Mas Alex mendaki untuk membawa karir ya Yang ya. Iya juga, tapi aku sedang berpikir kalau otot itu kan bentukan ya, bentukan karena memang tuntutan caburnya. Dari cabur yang kamu ikuti kan bela diri semua itu, jadi ototnya memang dibutuhkan harus untuk dibentuk. Dibentuk, bukan berarti harus sangat kekar kayak apa itu binaraga. Kalau aku sih malah binarangka. Tapi yang soal wajah itu tak pikir-pikir kau itu maco banget wajahnya. Masa sih? Ya bagus lah kalau aku nanti cantik-cantik, nanti banyak yang suka malah jenengan bingung. Kalau wajah itu saya pikir lebih terbentuk karena ini ya, karakter kali ya. Nah karakter ini kan dibentuk juga oleh masa lalu. Jadi orang yang biasa hidup dengan keras gitu, wajahnya mungkin juga keras. Nah
nggak apa-apa kan kita ceritakan ke netizen. Jadi backgroundnya mantan pacarku yang ini nih. Jadi orang tuanya itu hidup dengan keras. Jadi waktu kecil pun dia sudah banyak menderita. Jadi keinginan banyak yang tidak tercapai, sehingga itu yang membuat kemauannya yang keras untuk jadi atlet, dan kekerasan itu yang mungkin juga terpancar di wajahnya. Dia di sini kalau melatih itu, kalau di karate dulu sering dijuluki Simpai Galak. Karena apa ya? Karena kerasnya itu. Tetapi yang Anda harus percaya, kulitnya ini seperti ini, tapi hatinya itu mellow. Jadi kalau zaman dulu itu ada kata-kata wajah Rembo, hati Rinto gitu. Rinto itu salah satu pengarang lagu melo ya di Indonesia ya. Begitu. Terus apalagi nih? Bentar. Apa? Kok menangis? Apa? Nah, aku ngomong masa lalu aja dia sudah sedih. Yang kedua dari Mas Ahmad Muhzor. Salam lestari Pak Alex. Salam lestari. Saya pengikut setia Pak Alex. Mau nanya nih, saya udah hampir setahun batuk nggak sembuh-sembuh. Oh. Barangkali Pak Alex ada pengetahuan herbal, tolong dijawab ya Pak Alex. Kan Pak Alex pengalamannya luar biasa. Ini mungkin jenengan bisa berbagi pengalaman, yang jenengan kan juga nek batuk itu kan lama. Terus kemarin itu kan yang menyebabkan jenengan masuk rumah sakit itu kan termasuk batuk yang nggak sembuh-sembuh. Terus nek batuk itu kan kayak gitu, kayak panjang kayak gitu loh. Wah, itu kalau pas kumat. Jadi penyakit batuk saya ini kemungkinan karena rokok ya. Jadi saya malah sering teringat sama burung perkutut itu. Jadi burung perkutut itu kalau di Jawa, kalau nyanyinya itu nyaring dan bening, itu disebut perkutut yang kung gitu, bunyinya kung. Jadi suaranya itu kung gitu, sama seperti batuk saya. Cuman batuk saya itu panjang, jadi itu nggak bisa ditiin. Kan kayak gitu ya, dan itu sakit. Yang jelas sebaiknya kita periksa check up ya, karena sekarang udah modern, maka sebaiknya semua itu terukur termasuk penyakit. Jadi yang kita hadapi itu penyakit apa, karena batuk itu macam-macam. Ini pernah agak lama juga kena bronkitis. Nah itu juga kadang batuk juga kan, batuk sesak napas. Nah ini batuk yang macam apa yang kita punyai itu nomor satu, karena kita nggak pernah bisa melawan musuh yang kita tidak ketahui musuh ini. Jadi tetap aja kita harus memperkirakan ini kalau sampai berkelanjutan apakah ini jadi TBC, apa jadi bronkitis atau jadi apa, itu kan harus tahu. Nah kalau sudah tahu tentu saja ada obat, tetapi kalau kita terlalu bersandar pada obat medis, kan kalau obat ini banyak dan terus harus diminum kan ginjal bahaya di ginjal, jadi herbal itu penting juga. Nah herbal pun itu akan tergantung dari batuknya apa gitu. Ada banyak herbal yang bisa untuk mengatasi batuk ya. Jadi batuk biasa gitu ya, yang dahaknya nggak keluar itu mungkin pakai kencur itu bisa. Waktu saya kecil itu kalau batuk ya suruh diparut ke kencur gitu. Iya, diparut ke kencur itu terus diperes gitu. Diperes terus dikasih sendok tuh suruh minum. Nggak ada campuran nih kencur tok? Nggak. Paling dikasih garam supaya ada rasa ininya. Iya, biar tidak terlalu getir gitu. Getir. Nah, tapi batuk yang lebih ringan itu dulu cukup aneh.
Itu aku dikasih kecap sama jeruk nipis. Itu aku dulu juga Iya, gitu. tapi kan ini sebenarnya batuk yang sangat ringan. Karena apa? Sesungguhnya yang diminum itu vitamin C. Jadi batuk kebanyakan kan dari virus ya itu karena sangat menular. Nah, virus ini kan salah satu yang dihantam itu kan daya tahan kita. Nah, vitamin C dibutuhkan untuk memperkuat daya tahan. Nah, semua penyakit itu punya yang namanya masa inkubasi. Ya, masa inkubasi itu masa di mana satu penyakit mencapai titik puncaknya. Nah, untuk kemudian dia akan menurun. Nah, bila selama masa inkubasi itu kita bisa bertahan, maka diharapkan tubuh itu punya antibodi sehingga mati sendiri penyakitnya. Jadi kalau batuk emyeh-emyeh atau batuk apa ya? Kalau istilahnya bahasa Indonesia emyeh-emyeh itu apa? Batuk yang biasa aja biasa gitu ya. aja, aja lah. Itu cukup vitamin C saya pikir. Dan ternyata memang iya. Jadi kadang-kadang kalau daya tahan saya lagi nggak bagus, batuknya bukan batuk yang gitu, yang sakit itu batuknya gitu. Saya minum vitamin C hilang. Flu juga begitu. Jadi batuk yang disertai pilek itu bisa hilang kalau kita pakai vitamin C. Ya, jadi vitamin C itu salah satu yang kita butuhkan untuk melawan batuk dan flu. Tapi bukan satu-satunya yang kita butuhkan karena ada berbagai macam batuk. Jenis batuknya. Jenis batuknya beda-beda. Kemudian kalau yang lebih berat itu mungkin kita butuh beberapa tanaman yang rasanya mirip-mirip ini. Jadi mint itu bisa diganti sama kemangi. Nah, iya, jadi kemangi yang dikunyah itu bisa untuk meredakan batuk. Sekali lagi tergantung batuknya, dan tingkat beratnya juga. Kemudian jahe juga bisa. Terus kalau itu karena batuk itu karena lendir yang terlalu banyak. Jadi salah satu penyebab batuk yang berat itu kan di paru-paru itu, ya itu paru-paru itu penuh lendir dan tubuh nggak bisa keluarin. Jadi tidak bisa mengeluarkan dahak, itu berat sekali. Nah, setahu saya itu yang salah satu yang bisa itu tahu susu etawa. Jadi susu pada umumnya kambing etawa diperlukan untuk menghilangkan batuk. Tetapi dari sekian susu itu yang paling bagus celakanya bukannya susu ibu gitu, tapi susu ibu kambing. Susu etawa. Ya, jadi susu etawa bagus. Banyak kok itu sejak aku kecil itu, sejak aku muda. Jadi teman-teman yang mau daftar militer waktu itu dan dia perokok itu menghilangkan noda flek-flek gitu, flek-flek di paru-paru itu salah satunya itu dengan susu etawa. Nah, disertai olahraganya renang. Gitu. Kalau itu apa? Fanta putih itu? Fanta putih terus? Kan ada tuh. Katanya tuh kalau misalnya untuk membersihkan paru-paru itu minum itu. Itu aku nggak tahu. Ya, aku yang tahu yang bau-bau herbal itu. Nah, kalau untuk saya sendiri, saya sedang berencana untuk gurah. Karena gurah itu cara tradisional untuk memaksa lendir yang di dalam itu keluar. Cuman kayaknya sakit deh. Jadi itu kan dimasukin satu cairan atau serbuk gitu yang suruh pengisap itu. Nanti ini keluar semua lendir-lendir itu. Gitu. Kalau itu dulu kan jenengan sebelum masuk rumah sakit itu kan tak buatin itu toh sopir yang dikasih kayu manis, cengkeh, terus ya rempah-rempah lah ya. Rempah-rempah itu jahe dan yang lain sebagainya itu. Tapi itu ngaruh nggak sih? Iya ngaruh, tapi kan itu nggak cukup begitu loh. Berarti kan sakit saya, penyakit batuk saya lebih kuat dari obatnya.
Jadi kan diperlukan yang lain ya, yang belum aku coba kan susu etawa ini sama gurah. Gitu. Jadi mungkin saya akan minum dulu susu etawa, kalau saya tunggu sampai ya katakanlah seminggu, karena nggak bisa berlama-lama sih batuk ini. Kalau terlalu lama kan kasihan paru-paru kan. Ya terpaksa saya akan gurah. Nah nanti kalau aku sudah sampai ke tahap harus gurah, mungkin bisa dibikin konten. Saya bilang, oh ya benar, memang harus digurah gitu. Tapi feel saya kalau gini ya, ini masih ada ini di dalam ini. Tuntasnya mungkin dengan gurah. Mungkin ya. Belum ada jadwal ya yang mau gurah itu ya. Orangnya sudah ada sih, ada teman yang merekomendasikan. Iya, maksudnya kan jadwal untuk gurahnya itu loh. Masalahnya itu aku bayanginnya kalau gurah itu mungkin seharian sakit kali aku. Terus nggak mau ke sana. Ya. Nanti dulu gitu. Atau kalau sudah agak senggang. Oh gitu. Kalau ini kan masih harus nyiapin syuting, harus nyiapin banyak hal ini, belum bisa lah. Nanti kalau kira-kira saya bisa menyisakan 2 hari di mana saya betul-betul bisa nggak kerja, berani saya gurah. Jadi katakanlah sakit, nanti seharian sakit, yang esoknya itu untuk mengobati terutama traumanya itu. Aku bayanginnya yang jelek-jelek aja terus keluar semua, bukan banyak itu keluarnya itu. Nah, mungkin agak traumatis bagi saya karena nggak pernah. Kan cukup 2 hari. Gitu. Kalau aku dulu zaman itu loh, ada corona itu loh. Itu COVID kan itu. COVID itu kan pas TC toh, TC buat PON kan. Nah itu tuh tiap seminggu sekali itu kayak dikasih cairan apa gitu, disuntik kayak gitu toh. Terus habis itu diginiin gitu. Itu kayak lendir-lendirnya itu Iya, itu semua prinsipnya gitu. Seperti itu. Oh kayak gitu. Iya, kayak itu gurah. Itu sakit enggak? Sakit. Lah ya itu, Di sini. bener kan? Terus matanya kan? berair gitu. Aduh. Aku pernah itu, tapi lega kok. Ya memang. Keluar. Maksudnya kayak kalau kita itu kayak kalau sisi apa tuh namanya sisi kayak ngeluarin ingus gitu. Kadang kan masih ada yang tertinggal gitu kan. Nah itu kalau digituin tau itu pakai itu loh suntikan kayak suntikan buat anu itu loh. Alat suntik itu Jadi dia kan memang masuk ke saluran pernafasan kan? Disuntik di sini disuntik kayak gitu terus langsung diginiin tuh kayak keluar semua gitu. Nah, yang kerasa lega itu di sini apa sampai di sini juga, sampai di dada? Kalau aku sih cuman sini karena kan pas itu kan aku nggak batuk tapi cuman flu gitu loh. Oh iya. Jadi itu kayak rutinitas untuk pencegahan COVID gitu loh, untuk pencegahan itu rutin untuk seperti itu kan gitu. Kalau aku dulu pas batuk yang lama itu, yang sampai bronkitis itu toh, itu kan aku terapinya di rumah sakit, kayak di sinar infrared gitu loh ya. Oh gitu ya. Kayak gitu. Oh ya, satu lagi yang nggak boleh dilupakan untuk melawan batuk itu, terutama yang menaun itu madu. Madu sangat penting itu. Gitu. Berarti kalau misalnya dirutini tiap pagi misalnya atau mau tidur gitu, ya itu bagus. Air itu. hangat, madu, terus dikasih lemon gitu. Ya, kan ada vitamin C-nya juga berarti kan tadi sudah tak sampaikan daya tahan itu penting untuk melawan batuk dan itu vitamin C. Gitu. Terus rempah-rempah yang kita butuhkan ya mungkin jahe gitu, kencur gitu, tapi terus rutin. Di samping tentu saja kita tetap harus setidaknya check up. Nah, syukur-syukur dapat obat juga. Tapi kalau obat ini obat medis ini terus-terusan ya ginjalnya yang kasihan. Gitu. Ya pokoknya nanti kalau jenengan sudah ada jadwal untuk gurah. Iya. Nanti kita bikin konten lagi. Nanti jenengan. Ya saya akan sampaikan. Review untuk gurah itu. Untuk batuk yang menaun gimana efeknya. Efeknya. Gitu ya. Jujur tapi ya. Ya pastilah. Emangnya ada endorsement. Ya gitu. Gitu ya Lur. Pokoknya sedulur semua kalau misalnya ada pertanyaan yang nanti masalah kalau misalnya ada waktu dan
bisa menjawab menurut sepengetahuannya Mas Iya. Alek, nanti kita jawab lewat konten gitu. Iya. Ini tadi kita sudah jawab untuk Mas Raden sama Mas Ahmad. ya. Nah, gitu. Oke. Itu ya, sedulur DTC semua. Terima kasih sudah menyaksikan Diatolog Channel. Salam lestari. Shalom, sedulur DTC semua.